Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivona Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibin Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Didorong oleh nalurinya untuk menolong sesama, Kameswara dan Ken Siwi Naraswari segera menolong orang yang tergeletak terluka parah. Namun betapa terperanjatnya Kameswara tatkala Ken Siwi membaca sebuah nama yang tergurat pada sebuah lencana yang dipakai oleh orang itu. Mendadak Kameswara merasakan tubuhnya seperti sedang dirampati oleh ribuan ekor semut merah. Kakang, apakah Kakang mengenal kedua orang ini? Kita tidak perlu menolongnya, Ken Siwi. Kenapa, Kakang? Aku tidak akan peduli andai kata orang ini mati sekalipun. Aku pun tidak akan peduli seandainya harimau mencabik-cabik tubuhnya. Aku tidak peduli. Aku tidak peduli. Aku tidak peduli. Kakang! Kenapa Kakang bersikap aneh? Aku tidak yakin Kakang bersikap seperti ini. Kita harus menolongnya, siapapun orang itu. Tapi agaknya Kakang mengenal orang itu. Siapakah dia, Kakang? Orang inilah yang aku cari-cari di kota Raja Kediri. Kakang, jangan pergi dulu, Kang. Kita harus menolong orang itu dulu. Kita tidak boleh meninggalkannya begitu saja. Ia bisa dicabik-cabik binatang liar. Jangan, Kakang. Orang itu bisa tewas karenanya. Apa peduliku? Aku tidak peduli dengan orang itu. Mau mati diterkam harimau atau mati ditelan ular sanca sekalipun, aku tidak peduli. Kakang, di mana sikap kesatriamu? Punah terbawa dendam. Kakang, itu jawaban yang tidak sepatutnya kau katakan. Itu ucapan orang yang tidak berbudi. Kakang, kita harus menolong orang ini. Janganlah Kakang mengambil keputusan sebelum mengetahui persoalan yang sebenarnya. Kita harus menolongnya. Setelah itu, apakah Kakang akan menyelesaikan persoalan dengannya? Terserah. Itu urusan Kakang. Seburuk apapun orang ini, tanpa orang ini, Kakang tidak bakal ada. Tidak akan lahir ke dunia. Dan adalah suatu hal yang sangat tidak sepatutnya. Ada seorang anak yang tega terhadap kematian ayahnya. Itu adalah dosa besar yang tidak akan termaafkan. Ken Siwi, jangan mengajari aku. Apa kau pikir aku merasa bangga telah lahir ke dunia ini melalui tetesan darah orang itu? Tidak, Ken Siwi. Tidak sama sekali. Aku tidak merasa bangga. Bahkan aku merasa malu dan muak. Memang aku lahir karena perbuatannya. Tetapi setelah aku lahir, mereka mencapakan aku bagai benda yang sama sekali tidak berguna. Tidak. Aku tidak bisa menghormati orang semacam dia. Betapa sombongnya kau, Kakang. Kau telah lupa diri. Kau hanya melihat persoalanmu seolah bersumber dari orang ini. Tapi sumber yang sebenarnya kau lupakan begitu saja. Kau tidak ingat lagi dengan keberadaanmu. Keberadaan siapapun juga yang tidak lepas dari kehendak yang Maha Agung. Kakang, cobalah nih. Tahukah kau mengapa kau harus dibuang oleh ayahmu? Mengapa Temenggung Murti Wandawa itu merasa jijik dan menyia-nyiakan dirimu? Jawabnya adalah karena kau adalah anak yang lahir dari penyelewengan istrinya. Kau dengar itu, Kameswara? Apa yang telah diucapkan oleh para Cigading
membuatnya semakin gemetar. Namun di sisi lain, di sudut hatinya muncul sebuah pengakuan. Jika apa yang dikatakan oleh para Jigading itu benar, memang tidak sepenuhnya Murtiwandawa bersalah. Keadaanlah yang telah membuat kesalahan, atau ibu yang tidak tahu diri dan berjiwa lacur. Hati pemuda itu terasa bergolak. Rasanya jawaban demi jawaban ingin dicarinya. Tapi tiba-tiba Parat! Keparat! Kakang, tenanglah Kakang, tenang. Terserah apapun yang akan kau perbuat, Kensiwi. Berbuatlah. Kalau kau mau menolongnya, tolonglah. Aku muak kepada orang itu. Aku muak kepada perempuan bermoral bejat yang tidak menghargai kesetiaan dan memberi kesempatan lelaki lain menjamahnya. Dengan cara itulah aku lahir. Aku muak. Tenanglah, tenanglah Kakang. Aku mohon, Kakang dapat mengendalikan perasaan. Aku bisa mengerti perasaanmu, Kakang. Ayah, mengapa sedemikian cepatnya kau tinggalkan aku? Berbulan-bulan aku mencarimu, tetapi mengapa setelah aku temukan dirimu hanya untuk kehilangan selama-lamanya? Ayah, seandainya saja aku diizinkan, aku ingin ikut pergi menyusul ibu. Sudah, Lu. Jangan terlalu larut dalam dukamu. Paman bisa mengerti perasaanmu, kesedihanmu. Ya, kau telah kehilangan seorang ayah yang selama ini menjadi pelindung. Tapi sudahlah, ini semua karena kehendaknya, Lu. Sesuai dengan hukum alam, kematian adalah saudara akrab dari keberadaan kelahiran. Siapapun yang lahir ke dunia ini pasti bakal mati. Cepat atau lambat, hanya soal waktu. Yang muda akan jadi tua, yang tua akan kembali ke pangkuan Hyang Batara. Sudahlah, relakanlah kepergiannya. Jangan kau tangisi terus. Tangismu justru akan menghambat perjalanan ayahmu untuk menemukan nirwana dan bertemu dengan ibumu. Aku tidak bisa menerima keadaan ini, Paman. Aku tidak ikhlas menerima kematian ayah di tangan lelaki edan itu. Aku tidak rela, Paman. Ya, Paman bisa mengerti, Nduk. Paman bisa merasakannya. Ya. Namun dalam keadaan seperti ini, yang paling baik kita lakukan adalah menenangkan hati, Nduk. Ayo, cobalah kosongkan jiwamu. Serahkan semuanya kepada Batara yang agung, yang kawasa ing jagat. Ayo, endapkan perasaanmu. Aku akan mencarinya. Aku akan menuntut balas. Orang tua edan itu harus mati di tanganku. Lelaki keparat itu harus lenyap dari muka bumi. Aku yang akan melenyapkannya. Ayo, Ibu. Di depan pusaramu aku bersumpah. Aku akan menuntut balas. Apakah aku ini masih hidup? Paman masih hidup. Kami telah berusaha menolong Paman. Rupanya Hyang Batara masih menginginkan Paman tetap hidup. Siapakah kau? Namaku Kensiwi Naraswari. Terima kasih. Terima kasih atas pertolonganmu. Apakah yang telah terjadi, Paman? Agaknya Paman baru saja mengalami peristiwa yang sangat luar biasa.
Paman baru saja berperang tanding. Maaf, Paman. Benarkah Paman bernama Murtiwandawa? Iya. Namaku memang Murtiwandawa. Dari mana kau tahu nama itu? Dari lencana yang Paman pakai. Sungguh sangat kebetulan. Jika memang Paman benar-benar bernama Murtiwandawa, kakangku sedang mencari-carimu, Paman. Itu dia orangnya. Tumenggung Murtiwandawa sangat terkejut ketika memperhatikan wajah Kameswara yang sangat mirip dengan wajahnya di kala masih muda. Lebih terkejut lagi ketika pemuda itu menawarkan diri untuk membunuh lelaki yang telah merusak pagar ayu istrinya. Betapa pemuda itu menatapnya dengan tatapan yang paling sirik dan ganas, menyebabkan dada Tumenggung Murtiwandawa. Apakah sebenarnya engkau ini anak muda? Nama tidak penting, Tumenggung. Tetapi benarkah istri Tumenggung telah melakukan sebuah tindakan yang paling nista, telah menodai kesetiaannya terhadap Tumenggung? Dari mana kau tahu masalah itu, anak muda? Dari mana aku tahu, itu juga tidak penting, Tumenggung. Tetapi yang penting Tumenggung ketahui adalah, akulah manusia yang lahir dengan tidak terhormat, tidak dikehendaki. Karena aku lahir dari buah penyelewengan yang paling hina, yang hanya layak dilakukan oleh para hewan. Katakan, Tumenggung, siapa lelaki yang telah menghina Tumenggung? Aku tidak marah kepada Tumenggung yang telah membuang bayi yang lahir dari perbuatan itu. Aku bisa mengerti betapa Tumenggung sedemikian tercoreng oleh perbuatan tercela itu. Adalah layak dan wajar jika bayi yang lahir itu kemudian dibuang. Adalah layak dan wajar jika bayi itu dibunuh sekalipun. Nah, katakanlah Tumenggung, katakanlah kepadaku, siapa lelaki itu? Dimanapun ia bersembunyi, aku akan mencarinya, dan aku akan membunuhnya atas nama bayi itu dan Tumenggung. Bagaimana, Tumenggung? Anak muda, apakah kau berasal dari lereng Gunung Raung sebelah selatan? Dan apakah kau putra Ki Ageng Pesanggaran? Oh, Tumenggung kenal dengan Ki Ageng Pesanggaran. Iya, dialah ayahku. Tetapi dulu sebelum aku tahu siapa sebenarnya diriku, ternyata Ki Ageng Pesanggaran bukan ayahku yang sebenarnya. Beliau hanya mengangkat aku sebagai putranya. Beliaulah yang telah merawatku sejak dari bayi. Sayang sekali rahasia diriku telah kudengar. Ternyata aku hanya anak pungut saja. Anak yang dipungut dari tepi jalan yang tidak dirawat oleh ayah bundanya. Bayi yang sangat menjijikan karena aku lahir ke dunia ini adalah buah dari penyelewengan yang dilakukan oleh istri seorang Tumenggung. Aku adalah buah dari perbuatan yang paling nista dan paling memuakkan. Betapa kerdilnya hatiku untuk tidak sudi menerima kenyataan itu. Sehingga lebih baik aku katakan kepadamu, aku bukan anak siapapun. Aku lahir dari sebongkah batu yang berserakan. Anak muda, apakah kau bernama Surya Medari? Surya Medari? Iya. Iya. Memang ada orang yang memberiku dengan nama itu. Tetapi oleh orang yang memberikan nama itu tidak ada artinya. Nama itu telah dilupakan begitu saja. Aku tidak sudi memakai nama itu. Aku lebih senang memakai nama yang diberikan oleh Ki Ageng Pesanggaran, Kameswara. Iya, namaku Kameswara. Sangat besar. Dadanya terasa sesak. Lukanya terasa seperti menganga kembali. Luka akibat benturan Aji Pamungkas Raga Bajra dengan saudara kandungnya Galuh Urang terasa pedih, sepedih hatinya melihat kenyataan yang dihadapi. Pertemuannya dengan Pinaka Swasti Ratu anak gadisnya telah membuat hatinya terguncang, dan sekarang dia harus menemukan kenyataan yang lain yang tidak kalah beratnya. Tatapan mata Kameswara yang sangat sirik mendorong ingatannya atas semua sepak terjangnya selama ini sejak dari masa mudanya.
Bagaimana, Tumenggung? Kau tidak perlu melakukannya, anak muda. Tumenggung. Baru saja kami menolong Tumenggung. Tanpa pertolongan kami, Tumenggung pasti telah pergi dari dunia ini. Tubuhmu akan membusuk dan barangkali akan menjadi santapan binatang hutan. Nah, kau telah berhutang budi kepada kami. Tumenggung telah berhutang nyawa kepada kami. Sekarang bayarlah hutang itu dengan sebuah jawaban. Siapa lelaki yang telah melanggar pagar Ayu istri Tumenggung? Jawablah, dan hutang nyawa Tumenggung akan lunas. Kau tidak perlu melakukannya, anak muda. Kau tidak perlu mencari lelaki itu. Mengapa, Tumenggung? Apakah orang itu telah kau bunuh? Oh, iya. Aku ingat. Aku ingat dengan kata-kata orang yang telah membeberkan rahasia diriku. Orang itu bernama Paraji Gading. Kalau tidak salah ia mengatakan, orang yang telah berbuat kurang ajar terhadap Tumenggung telah diberi imbalan olehmu, Tumenggung. Kau telah membunuhnya. Apakah itu betul, Tumenggung? Sebenarnya akulah yang salah. Akulah yang telah berbuat gegabah Surya Medari. Jangan sebut namaku dengan nama itu. Ingat, namaku Kameswara. Kameswara, bukan Surya Medari. Nama itu terlalu agung. Aku bukan anak yang terhormat. Batara Surya bisa marah kepadaku bila aku menyandang nama Surya Medari. Aku tidak berhak menggunakan nama itu, tidak. Akulah yang keliru, Kameswara. Sekarang aku percaya kau benar-benar anakku. Anak yang lahir dari tetesan darahku. Aku sangat mirip denganmu. Wajahku mirip denganmu. Iya, benar. Wajahmu mirip denganku. Aku telah melakukan kekeliruan. Kau memang benar-benar anakku. Aku anakmu? Bukankah orang yang telah kau bunuh itulah yang seharusnya mengaku bahwa aku adalah anaknya? Aku mengerti sekarang. Ternyata selama ini Tumenggung telah melakukan kekeliruan. Jadi apa yang kau katakan tadi tentang kekeliruan adalah persoalan ini. Jadi Tumenggunglah lelaki yang telah menjadi sebab atas kelahiranku? Bukan seperti yang kau tuduhkan kepada istrimu, bahwa bayi yang lahir dan kemudian kau buang itu adalah dari penyelewengan istrimu. Iya, aku salah. Aku telah membuat kekeliruan. Ternyata istriku tidak melakukan perbuatan yang telah aku tuduhkan itu. Murti Wandawa, begitukah moral seorang Tumenggung? Aku muak dan mual melihat wajahmu. Berdirilah. Aku siap untuk menunjukkan kepadamu. Meski kau telah menjadi sebab atas kelahiranku, namun aku bukan anakmu. Kakang Kameswara? Minggir kau, Kansiwi. Apa yang akan kau lakukan, Kakang? Apa yang akan kau lakukan? Aku akan tunjukkan kepadanya. Kepada lelaki yang tidak tanggung-tanggung melukai perasaanku ini. Meski ia telah menjadi sebab atas kelahiranku ke dunia ini. Namun aku sama sekali tidak merasa bangga. Aku justru muak dan menyesal memiliki ayah sepertinya. Kakang jangan kau lakukan itu. Jadi apa menurutmu yang harus aku lakukan kepadanya, Kansiwi? Aku harus bersimpuh di hadapannya, memeluk kakinya, dan mengucapkan terima kasih karena kebaikan hatinya. Aku mendapat kesempatan untuk hidup dan menikmati kehidupan di dunia ini. Begitu? Tenanglah, Kakang. Cobalah endapkan hati dan perasaanmu. Endapkanlah emosimu, Kakang. Minggir kau, Kansiwi. Biarlah aku selesaikan persoalanku dengannya. Kakang, jangan kehilangan kendali. Jangan kau ikut campur dengan urusanku ini, Kansiwi. Ini persoalanku
yang harus aku selesaikan dan aku tidak bisa menerima ikut campur orang lain. Kau telah menjadi liar, Kakang. Biarlah, Nduk. Biarlah ia mendapatkan apa yang ia kehendaki. Jangan kau halangi. Lakukanlah apa yang ingin kau lakukan, Medari. Jangan panggil aku dengan nama itu. Itu bukan namaku. Terserah kau, Surya Medari. Terserah apakah kau tidak sudi aku panggil dengan nama itu atau tidak. Aku hanya mempertegas bahwa semua yang kau katakan adalah benar. Terlampau banyak kesalahan yang aku lakukan. Aku baru saja membunuh adikku sendiri. Aku juga baru menemukan anak gadisku yang justru menyimpan gumbalan dendam kesumat yang tidak terperikan kepadaku. Ayo, Surya Medari. Aku ini memang lelaki yang tidak tahu diri, yang bermoral bejat, manusia yang paling biadab. Bunuhlah aku kalau itu akan memuaskan hatimu. Pengecut! Kau mau bunuh diri, dan untuk itu kau memerlukan bantuan orang lain. Aku tidak sudi mengotori tanganku dengan membunuhmu, Murtiwandawa. Tetapi kalau kau ingin mati sekarang, aku tidak keberatan untuk meminjamkan benda ini. Nah, Tumenggung, kau tentu mengenal pedang itu. Pedang yang aku terima dari guruku Ki Ageng Pesanggaran. Aku tahu kalau kau memiliki pedang sejenis. Tentunya sepasang pedang pendek itu mempunyai kenangan di masa mudamu. Nah, lakukanlah kalau kau ingin mati. Aku akan melihat apakah orang itu benar-benar berani melakukannya. Kau benar-benar keblinger, Kakang. Ayo, Tumenggung Murtiwandawa. Lakukanlah jika kau ingin melakukannya. Gunakan pedang itu. Ayo! Jangan! Ya! Siwi Naraswari tidak tahan melihat tingkah kakaknya. Dia segera bertindak.
Dengan sebuah lompatan, diambilnya pedang pendek yang tergeletak di depan Tumenggung Murtiwandawa. Tetapi dia kalah cepat dengan Tumenggung Murtiwandawa. Pedang pendek itu telah berada di genggaman Murtiwandawa. Jika hal ini akan memuaskan hatinya dan bisa aku pergunakan untuk menebus semua kesalahanku, biarkanlah aku melakukannya. Ken Siwi Nareswari mendadak pucat. Dia merasa sangat kecewa sekali dengan tindakan Kameswara yang menurut pendapatnya tidak tahu diri dan keras kepala. Gadis itu menggigit bibirnya melihat Tumenggung Murtiwandawa telah mengangkat pedang pendek itu, siap untuk dibenamkan ke dadanya sendiri. Semoga Yang Batara serta para dewa akan mengampuni kesalahanku. Jangan, Paman. Jangan lakukan. Dengan perasaan yang galau, Tumenggung Murtiwandawa menarik pedang pendek itu dari kerangkanya. Dan pada saat pedang itu akan dibenamkan ke dadanya, tiba-tiba sebuah benda melayang menghantam pedang itu dan lepas dari tangannya. Ada orang yang telah mencegah keinginan Tumenggung Murtiwandawa. Kameswara dan Ken Siwi Nareswari terkejut. Demikian juga dengan Tumenggung Murtiwandawa yang tengah gelap hati itu. Dari balik pepohonan yang rimbun, sebuah pisau melesat sangat cepat dan membentur pedang pendek di tangan Tumenggung Murtiwandawa. Nah, siapakah orang yang telah mencegah niat Tumenggung Murtiwandawa itu? Dan bagaimanakah sikap Kameswara dan Ken Siwi Nareswari? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.